Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resna Tripangestu. Di sini saya akan menjelaskan tentang presentasi pengenalan jaringan nirkabel dari kelompok 5 yang terdiri yang pertama Aditya Prayogi, Muhammad Rizky, Firman Maretson Mangapul, Wahyu Reskianto, Resna Tripangestu, saya sendiri, Raifiansa, dan Aldi Saptiansa. Oke, terus kita masuk slide kedua. Di sini tren perkembangan komputer. Jadi dari komputer yang begitu besar, seiring waktu diupdate menjadi komputer seperti bentuk Pentium mungkin ya. Terus bisa dimodifikasi lagi sehingga menjadi portable atau yang sering kita gunakan laptop serta smartphone yang memiliki OS Android. Dan yang ketiga ada tren komunikasi dari kabel ke nirkabel. Nah, ini adalah data pengguna dari mobil selular, pengguna internet, pengguna kabel telepon dan yang lainnya. Dan ini data dari Global ICT Development. Mungkin itu adalah pencapaian negara-negara di dunia dalam bidang informasi komunikasi teknologi atau ICT. Dan yang slide selanjutnya adalah diversitas perangkat wireless. Oke, mungkin yang dulu kita adalah GSM, seiring perkembangan waktu berubah menjadi 3G, dan kita juga menggunakan wireless USB, atau mungkin ini yang kita gunakan sebagai mouse USB atau mouse wireless, WiFi serta Bluetooth. Nah, ini adalah tantangan security di mode wireless access point jaringannya. Jadi ada seperti Trojan. Trojan itu seperti virus, entah itu berbasis iklan. Itu biasanya ada, kita misalnya kalau mau nonton situs video yang macam seperti Ganol gitu, atau film-film terbaru gitu, itu kan ada tuh spam iklannya. Nah, itu termasuk dari virus Trojan. Terus itu ada spam juga. Biasa ini bisa menyerang server dan macam-macam lainnya dari serangan lain, tantangan serangan lainnya. Terus yang slide ke-6 itu ada Delay Torrent Network atau DTN. Oke, DTN itu merupakan jenis jaringan wireless yang menyediakan komunikasi kendaraan berperan sebagai node-nya. Jadi masing-masing wireless itu memancarkan sinyal WiFi yang diartikan sebagai receiver. Dan seperti gedung-gedung itu kan menyebarkan access point dan ditangkap dengan pihak-pihak pengendara. Jadi itu disebut dengan DTN atau Delay Tolerant Network. Dan ada juga Regular Network atau disebut PLANET. PLANET itu sendiri pun merupakan jenis jaringan wireless yang menyediakan komunikasi kendaraan yang berperan sebagai node-nya. Tetapi di sini memiliki 3 unsur: komunikasi, kendaraan, infrastruktur, dan infrastruktur I2I. Jadi dari GPS turun ke RSU, ini macam saling terhubung yang saat ini kita gunakan, seperti mungkin ya seperti dari sinyal WiFi radio yang 2,4 GHz yang ditembakkan sebagai access point dan diterima dengan smartphone seperti HP kita, itu mode receiver. Jadi saling terhubung, terus bisa berpindah-pindah tempat dari koneksi jaringan kita dari tower 1 ke tower 2 dengan roaming kalau nggak salah saya di Mikrotik settingannya. Dan yang ketiga ada wireless mesh network. Wireless mesh ini yang saya tahu ini penggambarannya ini itu dari access point ke access point, jadi saling terhubung, saling memancarkan, tetap dia mengandung sinyal internet. Kurang lebih cara kerjanya seperti itu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Saputra. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan komunikasi nirkabel.
Komunikasi nirkabel. Transmisi suara dan data dengan memanfaatkan gelombang elektromagnetik di udara atau open space. Dapat teman-teman lihat pada gambar berikut ini, yaitu gambar the electromagnetic spectrum. Di sini dapat dilihat bahwa gelombang radio memiliki panjang gelombang sekitar 10⁻³ meter dengan frekuensi sekitar 10 Hz. Kemudian ada microwave atau gelombang mikro memiliki panjang gelombang sekitar 10⁻³ meter dengan frekuensi sekitar 10⁸ Hz. Kemudian ada infrared radiation atau gelombang inframerah memiliki panjang gelombang sekitar 10⁻⁻⁵ dengan -5 meter dengan frekuensi sekitar 10⁻12 Hz. Contohnya itu adalah remote TV dan transfer data pada handphone. Kemudian ada visible light atau gelombang cahaya tampak memiliki panjang gelombang sekitar 10⁻⁷ meter dengan frekuensi sekitar 10⁻15 Hz. Kemudian ada gelombang ultraviolet, yaitu memiliki panjang 10⁻⁷ meter dengan frekuensi sekitar 10⁻16 Hz. Selanjutnya ada X-rays, yaitu gelombang sinar X, memiliki panjang gelombang sekitar 10⁻⁹ atau -11, memiliki panjang gelombang sekitar 10⁻11 meter dengan frekuensi sekitar 10⁻18 Hz. Kemudian ada gamma rays atau gelombang sinar gamma memiliki panjang gelombang sekitar 10⁻13 meter dengan panjang gelombang sekitar 10⁻12 Hz. Contohnya yaitu adalah alat pembunuh kanker yang ada pada rumah sakit. Selanjutnya dapat teman-teman lihat yaitu adalah timeline perkembangan nirkabel. Pada tahun 1930 sampai dengan 1940 yaitu adalah shortwave radio dengan frekuensi 3 MHz sampai dengan 30 MHz. Kemudian pada tahun 1950 yaitu ada black and white TV dengan frekuensi 30 MHz. Antara tahun 1950 sampai dengan 1960 ada FM radio dengan frekuensi 30 MHz sampai dengan 300 MHz. Kemudian pada tahun 1960 sampai dengan 1970 ada mobile two-way radio, ada experimental communication satellite, dan pada tahun 1970 ada color TV dengan frekuensi 300 MHz. Kemudian pada tahun 1980 ada cordless phone dan ada communication satellite dengan frekuensi 30 GHz. Kemudian pada tahun 1990 ada cellular phone dan Wi-Fi dengan frekuensi 3 GHz sampai dengan 30 GHz. Kemudian pada tahun 2000 sampai dengan 2010 ada Zigbee, ultra wideband, WiMAX, dan pada tahun 2010 ada optical communication satellite dengan frekuensi 3 THz. Baik, jadi saya akan melanjutkan presentasi apa yang sudah dibawakan teman saya tadi. Oke, yang pertama di sini saya akan membahas tentang diversitas perangkat nirkabel atau perbandingan perangkat nirkabel. Di sini ada low rate wireless personal area network, yaitu dengan nomor IEEE 802.15.4 dengan data rate 1 Mbps. Ada namanya Zigbee, kemudian di atasnya Zigbee dengan data rate yang hampir serupa yaitu Bluetooth, dan Bluetooth tergabung dengan wireless personal area network. Kedua ada WiMedia dengan nomor IEEE-nya 802.15.3. Oke, selanjutnya kita ke WLAN atau wireless local area network. Ada WiFi dengan data rate 10 Mbps dengan nomor
EE-nya 802.1.1b dan 802.1.1g. Kemudian ada Hyperland dengan data rate 100 MB per second dengan nomor IE-nya 802.1.1a. Kemudian di bagian WMAN atau Wireless Metropolitan Area Network ada 1G, 2G, 2.5G, and 3G dengan data rate 1 Mbps per second. Kemudian ada WiMAX dengan nomor IEEE 802.16 dengan data rate 100 Mbps per second. Kemudian yang terakhir ada satelit. Oke, selanjutnya di sini ada pertanyaan, mengapa perangkat nirkabel begitu beragam jenisnya? Jawabannya karena memang terdapat kebutuhan aplikasi yang beragam meliputi konsumsi energi, jangkauan, bandwidth, mobilitas, dan biaya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan history dan development dan aplikasi. Penemu pertama yaitu Tesla, yang ditemukan adalah first radio komunikasi. Baru yang kedua dari 1898 sampai 1901 Guglielmo Marconi, yang dia temukan first demonstration of wireless telegraphy seperti Morse code sampai digital. Yang kedua long wave transmission over longer distance transatlantic at an operating frequency of 1 MHz. Dari 1906 sampai first world admin radio configuration WARC ke WRC, increasing popularity of radio systems and their extended use, ability to define BW using filters and led to spectrum control, recommendation for the assignment of RF bands. 1907 komersial trans. Saya akan menjelaskan tentang tren teknologi jaringan nirkabel. Tren teknologi jaringan nirkabel mengarah ke beberapa isu berikut. Pertama, pemerataan jangkauan komunikasi WMN, DTN. Kedua, ada pemanfaatan untuk keperluan khusus yaitu vehicular network dan localization. Ketiga, ada peningkatan kualitas layanan yaitu melalui WiMAX dan LTE. Inilah contoh dari wireless mesh network, yaitu suatu jenis jaringan yang memanfaatkan perangkat nirkabel sebagai perangkat router untuk meneruskan paket. Kemudian ada delay tolerant network, yaitu suatu jenis jaringan yang punya sifat toleran terhadap delay dalam pengiriman datanya sehingga cocok dipakai di daerah yang terbatas jangkauan jaringannya. Kemudian ada vehicular network, suatu jenis jaringan yang memungkinkan komunikasi antara satu kendaraan lain serta kendaraan dan infrastruktur lain. Kemudian ada lokalisasi. Localization ialah pemanfaatan komunikasi nirkabel untuk penentuan posisi baik indoor maupun outdoor. Inilah contoh gambar dari WiMAX.